Talk dengan saya Cindy Amanda. Dan kali ini saya ditemani oleh Imelda. Halo. Dan kali ini tuh bisa dibilang merupakan salah satu episode terspesial karena hari ini kita akan membahas topik isu-isu terkini global dari perspektif kalangan generasi Z gitu. Salah satunya itu adalah tentang pembuangan limbah nuklir di Laut Jepang. Pemerintah Jepang mulai membuang ribuan liter air limbah radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima ke laut pada hari Kamis 24 Agustus, di mana proses pembuangan air tersebut akan berlangsung selama 30 tahun ke depan. Meski telah melalui berbagai kajian ilmiah dan juga teknologi, pembuangan air tersebut masih menuai protes, baik dari dalam dan juga luar negeri, termasuk dari negara tetangga Korea Selatan. Oke, aku juga udah excited banget ya untuk bahas ini. Aku pun ngeliat di berbagai sosial media, terutama Twitter, topik ini tuh menuai pro dan kontra ya. Udah gitu kita kan sebagai anak muda tentunya harus update mengenai isu-isu terkini, apalagi global ya kan. Karena kita juga udah canggih ya zaman tuh. Jadi gampang untuk akses berbagai berita tentang isu-isu global dari berbagai dunia. Bener banget ya kan, pembahasan seperti ini tuh tapi kurang diminati oleh anak-anak muda sekarang. Mereka tuh lebih minati sosial media mereka. Pembuangan limbah nuklir ya kan di Jepang yang dilakukan oleh Jepang ini, saya lebih ke lebih ke tim pihak pro sih ya. Kalau kamu sendiri tuh lebih Wah, ternyata kita berbalik. terbalik, kamu ke tim kontra ya ternyata. Iya betul. Kalau saya sendiri ke tim pro tuh karena saya percaya ya, walaupun dengan adanya banyak protes, tapi rencana pembuangan limbah nuklir ini tuh telah dilakukan secara matang-matang dengan konsekuensinya, dengan prosedur yang telah berlaku. Kamu sendiri kenapa bisa dapet tim pro gitu ya, dukung tim pro? Tim kontra, ya kontra. Nah apa tuh? Kalau saya sih menjadi tim kontra ya karena menurut saya walaupun perencanaan tersebut sudah disusun secara matang, tapi kan kita nggak tahu tuh dampak serius apa yang akan ditimbulkan selanjutnya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Iya sih, saya setuju juga ya kan, walaupun dampak jangka panjangnya gitu, kekhawatiran oleh berbagai banyak pihak gitu kan, termasuk saya dan kamu juga kan, pembangunan limbah nuklir tersebut tuh telah dipertimbangkan sesuai prosedurnya juga. Nah, tapi kan bisa aja tuh nanti limbah nuklir tersebut memiliki dampak serius yang bisa mengancam ekosistem laut, terus juga mempengaruhi kehidupan biota laut, sama apa sih dampak kesehatan yang bakalan ditimbulin untuk manusia yang mengkonsumsi hidangan laut tersebut. Emang sih ya, ada risikonya sebenarnya juga kan terhadap ekosistem laut, terhadap mata pencarian petani juga kan. Namun itu sebenarnya tuh tergantung dari bahan radioaktif yang dilepaskan dari pembuangan limbah nuklir oleh Jepang itu sendiri. Dan sebenarnya itu telah disetujui, udah dapat lampu hijau dari Badan Energi Atom Internasional, sehingga ini telah dipastikan ya bahwa jenis ataupun bahan yang dikeluarkan dari radioaktif ini tuh jauh lebih kecil. Tapi kan tetap aja ya masyarakat itu khawatir ya, apalagi dari masyarakat Jepang, terus masyarakat dunia, terus juga tanggapan dari negara-negara tetangga Jepang tuh banyak yang melakukan protes ya. Banyak banget, apalagi Cina ya kan, protes Cina banget. sama Korea Selatan. Terus juga terus juga mereka tuh melarang mengkonsumsi produk-produk laut dari Jepang kan. Iya. Apalagi kan produk laut Jepang itu merupakan pemasok terbesar untuk Cina, Korea Selatan juga ya kan. Tapi yang menariknya itu adalah bukan cuma Jepang aja yang membuang limbah nuklir ke laut maksudnya kan, tapi Cina sama Korea Selatan sendiri juga membuang limbah nuklir itu ke laut. Nah,
Tapi tuh sepertinya tuh dunia belum mengetahui hal tersebut, kayak diem aja gitu, nggak melek gitu. Anehnya kenapa? Hanya Jepang gitu yang ramai dibicarakan serta mendapatkan banyak protes ya kan dan penolakan. Mungkin masyarakat dunia itu baru melek dan update isu-isu terkini pada saat ini kali ya. Kemudian juga untuk limbah laut kan tidak bisa serta-merta langsung dibuang ya, karena jelas-jelas terkontaminasi oleh radioaktif. Terus apakah pemerintah Jepang memproses limbah nuklir tersebut dengan benar? Nah, dari beberapa sumbernya yang saya baca ya kan, sebenarnya tuh memang betul adanya beberapa kendala gitu kan yang dilakukan. Soalnya kan serta-merta tuh langsung dibuang secara ke laut, jelas-jelas akan terkontaminasi oleh radioaktif. Nah, oleh karena itu Jepang tuh lakukan ditampung air terus-menerus hingga reaktor itu bisa mendingin. Nah, untuk menyeluruh kandungan radioaktif itu dalam air secara alami ya kan, untuk membutuhkan waktu yang lama nih. Nah, untuk penyimpangan air tersebut akan digunakan kembali sehingga tuh pemerintah Jepang akan menerapkan Advanced Liquid Processing System. Ini tuh untuk mengupayakan air olahan tersebut itu bisa dilepas ke lautan dengan aman. Meskipun begitu, masih banyaknya penilaian dampak radiologis kan dan ekologis terhadap ekosistem laut yang tidak sepenuhnya memadai. Sehingga saya khawatir juga ya bahwa Jepang tuh mampu nggak sih buat mendeteksi apa yang masuk ke dalam air, terus bakalan menimbulkan potensi air yang terkontaminasi secara tidak sengaja juga. Nah, untuk mencegah kekhawatiran itu ya, sebenarnya tuh Jepang tuh udah melakukan beberapa upaya dengan Tepco juga gitu kan. Dia tuh telah merespon dengan memberikan janji bahwa untuk memberikan transparansi tingkat tinggi ya kan. Bahkan Temponya sendiri tuh berjanji telah akan mempublikasikan data real time itu di portal online dengan mengenai radioaktivitas air dalam berbagai bahasan proses pengelolaan dan pembuangan limbah, sehingga hal ini dapat memberikan keyakinan kepada banyaknya juga pihak yang protes dan banyaknya pihak-pihak juga bisa melihat langsung gitu data-data real time-nya bagaimana. Mereka tuh percaya bahwa rencana ini tuh dilakukan dengan banyak pertimbangan. Kemudian emang bagaimana pendapat Anda gitu kan? Emang ada opsi atau alternatif lain gitu selain dari pembuangan limbah nuklir di Laut Jepang itu? Tentu saja, menurut saya mungkin dapat menggunakan alternatif lain seperti penyimpanan limbah nuklir di darat atau di bawah tanah, atau pengelolaan limbah nuklir menjadi nuklir, atau menjadi mempertimbangkan opsi teknologi lainnya ya. Dengan mempertimbangkan opsi teknologinya juga, limbah nuklir kan dapat dikelola dengan aman dan efektif di laut, dan ini dapat mengurangi resiko bagi manusia. Ya, kita berharap aja sih ya pembuangan limbah nuklir yang dilakukan oleh Jepang ini tidak memberikan dampak yang berkelanjutan gitu kan nantinya, apalagi termasuk laut Indonesia ya kan. Betul. Nah, tapi ini bisa jadi solusi yang terbaru nggak sih kayak untuk aman ternyata pembuangan limbah nuklir di laut itu ternyata kan. Ya, siapa tahu itu bukan solusi yang terbaru, diikuti dengan aturan-aturan yang berlaku nantinya. Setuju juga sih ya. Meskipun begitu, jika ada dampak kerusakan atau kecelakaan selama proses pembuangan limbah yang terjadi, Jepang juga harus memberikan ganti rugi dong kepada negara lain, terus juga harus memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum kan yang berlaku dengan negara penerima limbah. Ya, jadi banyak pertimbangan sebenarnya ya yang harus dibahas nantinya ke depannya gitu, dan ini kayak menarik banget sebenarnya untuk dibahas, dan ya ini jadi pembahasan kita sebenarnya hari ini. Terima kasih juga untuk email ya kan yang udah menemani saya di sini, dan sampai jumpa di episode lain guys.